السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang kami muliakan, harganya seseorang di sisi Allah di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya adalah berkaitan dengan apa yang ada dalam hati. Kadang orang itu jelek, hitam, bau lagi, kalau perlu nikah gak laku. Tetapi karena dia ini hatinya, isinya adalah mutiara iman, maka orang ini nanti dibangkitkan dari kubur akan memancar cahaya dari dia yang bisa kelihatan dari perjalanan sekian jauh, sekian ratus tahun.
Sebaliknya ada orang ganteng, putih, hidungnya mancung, menarik, matanya biru atau hijau. Orang-orang lihat dia pada pengen menjadikan dia mantu. Para wanita lihat dia miler. Tetapi kalau hatinya tidak ada iman, maka sepenuh bumi seperti dia tidak ada harganya di sisi Allah. Sepenuh mahsyar seperti dia tidak ada harganya di sisi Allah. Semuanya akan jadi bahan bakarnya neraka. Maka itulah yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah yang suci, bahwa harganya orang itu adalah dengan keyakinannya, dengan imannya. Bahkan harganya dunia ini masih diizinkan untuk ditinggali, masih diizinkan untuk dipakai, karena berkahnya hati-hati yang membawa. Di dunia ini andaikan yang membawa iman tinggal satu orang, maka seluruh dunia dengan sebab dia mendapatkan penundaan terjadinya hari kiamat. Kalau dua orang tentu lebih banyak lagi fasilitas yang akan didapatkan di dunia ini. Kalau ribuan orang beriman, maka tentu saja akan lebih banyak lagi karunia-karunia yang akan terkucurkan di dunia. Maka telah datang tamu beberapa bulan yang lalu dari Malaysia. Dia cerita bahwa dia ini kesibukannya adalah keliling dunia untuk cari tambang. Tambang emas, tambang perak, tambang uranium, tambang nikel, dan berbagai macam jenis tambang yang berharga di dunia ini. Maka dia kolaborasi, kerjasama, buat satu tim, isinya macam-macam orang dari berbagai macam agama, mempunyai alat-alat yang canggih. Yang dia terkejut ketika dalam musyawarah tim itu bilang, timnya itu memutuskan bahwa menggunakan alat-alat canggih ini biayanya mahal. Ini sudah jadi pengalaman kita yang tidak pernah keliru, bahwa untuk mencari tambang-tambang yang berharga tadi, pertama kali sebelum menggunakan alat, pergilah ke negeri-negerinya orang Islam, karena tambang-tambang itu tempatnya adalah di negeri-negerinya orang Islam. Tidak mau tinggal di negeri-negerinya orang kafir. Jadi sampai dunia ini para hadirin ditinggali orang yang belum beriman itu kepanasan, nggak sudi. Aslinya begitu ya, terpaksa aja gimana. Sampai di negeri-negeri yang non Muslim, kok di sana ada tambang-tambang. Nanti ternyata di bagian yang di daerah situ banyak Muslim, atau dulu pernah ditinggali orang-orang Islam. Beberapa tahun yang lalu kami umroh, ketemu dengan Karbon Saudi, bagian pengeburan minyak, termasuk dia direkturnya. Dia cerita bahwa negara Saudi itu sulit untuk miskin. Kok bisa? Iya, memang sudah takdir Allah. Tidak ada amalan yang berterusan 24 jam. Di seluruh dunia yang lebih marak, lebih banyak melebihi di Arab Saudi, khususnya di Mekah dan Madinah. Jadi kami telah melihat lewat satelit katanya. Semua pengeburan minyak seluruh dunia di negeri mana saja, begitu dibor,
nanti pengeburan itu akan bocor sebagian dan akan tertarik menuju Saudi. Menuju terutama daerah-daerah dekat Mekah, menuju ke arah ibunya seluruh kampung, Ummul Qura, Mekah Al-Mukarramah. Di sana orang-orang pada ibadah, pada tawaf, nyeri Ka'bah, ternyata sak dunia ikut berputar seperti gasingan, ngirim rezeki ke sana. Maka orang beriman kok ragu dengan amalan-amalan yang dibawa oleh pimpinannya orang beriman yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang perlu banyak istighfar. Aku urip ngamalnya agama tok mangan opo. Sangkem elek tenan kuwi. Masya Allah. Seluruh dunia ini disamakan gara-gara orang beriman. Orang beriman loh baru mau keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la quwata illa billah. Sudah dapat jaminan sekian banyak jaminan. Dibimbing oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Pengantin baru, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan fima razaqtana. Ini salah satu dari sekelumit amalan yang dibawa oleh Nabi. Yang bunyi mulutnya, meresep di jasadnya, masuk di sarungnya, kemudian kok keluar anak-anaknya nggak bisa digoda setan selama. Masya Allah. Di amalan-amalan agama itu luar biasa. Maka sekarang ini para hadirin yang kami muliakan, orang-orang beriman sedang wukuf di Arafah. Arafah itu sudah berkali-kali sebelum zaman kita digunakan untuk wukuf juga. Tapi agamanya campur-campur, dirubah-rubah. Akhirnya wukuf mereka pun kebanyakan atau hampir semuanya tidak diterima oleh Allah, atau bahkan semuanya karena tidak ikut ajaran tauhid yang benar. Arafah jadi mulia, Arafah jadi istimewa karena digunakan sesuai arahan yang diridhoi Allah yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat itu semulia apapun kalau nggak digunakan sesuai dengan aturan, ya nggak akan mulia. Masjid itu mulia, tempatnya itikaf, tempatnya malaikat rahmat. Jadi kalau di masjid itu tidak buat kebaikan, justru bisa dosanya lipat-lipat. Nabi bersabda kurang lebihnya sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah. Hari yang tidak ada hari sepanjang tahun, bahkan melebihi Lailatul Qadar, bahkan melebihi Ramadan semuanya dalam urusan. Tidak ada hari sepanjang tahun yang lebih banyak Allah mengampuni hambanya melebihi hari Arafah. Semoga termasuk. Maka dulu para sahabat kalau di Arafah sudah mulai doa, sahabat-sahabat yang jauh-jauh termasuk yang di Madinah, termasuk sahabat Ibn Abbas, dia mengumpulkan teman-teman yang mengumpulkan keluarganya untuk takrif, untuk nyertai doanya orang-orang di Arafah. Mereka wukuf mulai zuhur, pas zuhur sampai maghrib, sampai malam lagi. Mungkin kalau di tempat kita mulai jam 4-an tadi sampai nanti kurang lebih jam 12 malam. Orang-orang pada wukuf di sana. Atau bahkan lebih dari itu. Maka kita malam istimewa dengan doa untuk diri, untuk keluarga, untuk anak cucu, calon mantu, untuk tempat-tempat pertemuan kita, untuk Indonesia, untuk umat Islam seluruh alam, dan yang belum muslim biar Allah berikan hidayah kepada mereka. Karena hadirin, orang itu berdakwah pada umat Islam itu memang
suatu keharusan. Menyemangati orang Islam itu adalah suatu kewajiban, karena ini adalah warisan Nabi termahal, adalah warisan Islam, warisan iman yang kita rawat. Kita bergerak supaya teman-teman kita merawat, menyempurnakan imannya, menyempurnakan Islamnya. Tapi para hadirin, sebetulnya ada yang lebih berjasa melebihi merawat iman, merawat Islam. Adalah orang-orang yang jadi asbab kita dulu kenal Islam. Akhirnya ada yang dirawat, akhirnya ada yang disemangati, akhirnya ada yang disempurnakan. Maka kalau cerita itu benar, mayoritas orang negeri kita Nusantara dulu non-Muslim. Allah pilih sebagian da'inya Allah untuk bergerak ke Nusantara dengan sebab mereka, pengikut mereka, penerus mereka, doa-doa mereka, maka akhirnya Nusantara menjadi, khususnya Indonesia, mayoritas Islam. Ini satu pahala yang luar biasa. Yang Nabi bersabda, al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu akan menghapus seluruh dosa sebelumnya. Orang itu kalau masuk Islam, nol seperti bayi waktu dilahirkan. Dan orang yang jadi asbab hidayah orang masuk Islam, janji Nabi wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Kalau orang jadi asbab hidayah orang dari sudah Islam menjadi ahli masjid, menjadi ahli dakwah, menjadi ahli wirid, maka pahala yang dijanjikan diantaranya ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan atas kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melaksanakan. Tambah banyak orang kita semangati dari kalangan orang iman untuk meningkatkan imannya, meningkatkan Islamnya, tambah banyak pahala terkirim kepada kita. Dan sudah janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua non Muslim yang ada di dunia ini suatu saat akan dapat hidayah. Maka walaupun kita mungkin belum tahu hikmahnya bagaimana bergerak kepada yang non Muslim, minimal kita doa, ya Allah, Allah telah berjanji akan datang satu masa orang-orang yang di dunia ini semuanya dapat hidayah, semuanya beriman. Ya Allah, di mana aja orang yang dapat hidayah dari belum beriman ke beriman, jadikanlah saya bagian yang mendapatkan pahala. Akan terus para hadirin, akan banyak mu'allaf, sampai seluruh dunia itu Islam semua. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Kemudian Nabi kita cerita perkara yang paling utama yang saya katakan dan dikatakan oleh nabi-nabi sebelum saya ketika mereka sampai Arafah adalah mengatakan kalimat-kalimat. Sebagian riwayat kalimatnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Tidak ditambah wa huwa hayyun la yamut biyadil khair, ini sebagian riwayat begitu. Maknanya mengembalikan, mengulang-ulang, memantapkan lagi bahwa segala sesuatu itu ada yang atur, ada yang memiliki, ada yang menciptakan, adalah yang maha satu, Allah saja. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, hanya Allah tok, selain Allah itu bukan Tuhan. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Allah satu tok, tidak ada yang membandinginya dan tidak ada yang menyainginya. Selain Allah itu semuanya makhluknya, semuanya penciptaannya. Akhirnya menimbulkan sikap suka dan duka, kembali kepada Allah. Susah atau senang selalu usaha bertahan dalam ridhonya Allah. Ada orang itu ketika susah, Masya Allah kelihatan taat, wiridan, Masya Allah tirakat.
Begitu duwe akeh ngluyur terus gak tau ning masjid. Ada yang sebaliknya. Maka taat kepada Allah itu waktu suka dan duka, waktu senang dan susah. Ketika sudah belum punya anak, belum punya istri, Masya Allah, sudah seperti mirip-mirip wali. Begitu Qabil tuh jadi biayaan gak karu-karuan. Maka kita rasakan Tuhan hanya satu Allah saja, tidak ada yang menyainginya. Lahul mulku, semua kerajaan itu milik Allah. Kekuasaan milik Allah. Orang-orang yang selain Allah itu dititipi, diuji dengan kekuasaan. Bagaimana kalau punya kuasa pada istrinya, kuasa pada anaknya, kuasa pada kampungnya, kuasa pada negerinya, kuasa pada bawahannya. Digunakan untuk ridhonya Allah, apa digunakan untuk nilai? Walahul hamd. Hakikatnya yang layak dipuji itu hanya Allah saja. Diri kita ini memangnya punya apa? Kok kita bisa mengagumi diri kita? Yang layak dikagumi adalah yang memberikan keistimewaan, andaikan itu ada pada diri kita. Lahul hamd, lahul mulk wal hamd. Maka rasakan bahwa selain Allah itu enggak punya apa-apa. Maka kebaikan-kebaikan itu hakikatnya yang layak disyukuri hanyalah Allah saja. Kenapa kok bersyukur kepada orang tua? Karena ridhonya Allah kalau kita bersyukur pada orang tua. Kenapa bersyukur kepada orang yang telah berjasa kepada kita? Karena bersyukur kepada dia adalah meridhokan Allah, itulah perintah Allah. Umpama tidak, sebetulnya manusia itu hanya dititipi. Perasaannya aja punya dan memiliki, padahal itu pinjaman. Wahai kita cerdas, mulai kapan kita punya pabrik kecerdasan? Andaikan kita kaya, mulai kapan kita punya pabrik kekayaan-kekayaan yang telah kita kumpulkan itu? Itu semuanya pinjaman. Kita lahir tanpa bawa apa-apa, kita mati pun tidak membawa apa. Itulah hakikatnya kita. Yang punya hanya Allah. Lahul mulku wal hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ada orang yang pintar, rezekinya sedikit. Allah ingin tunjukkan bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari kepintaran. Ada orang yang alim, pintar, lurus, yang ikuti dikit. Ada orang yang bodoh, pekok, cengok, pekok. Tetapi pengikutnya banyak. Masya Allah. Itulah ujian bahwa orang itu kadang-kadang diikuti bukan karena menarik. Ya karena begitu itu diberi oleh Allah pengikut-pengikut. Acaranya sama sekali tidak menarik, itu banyak pengikut. Ya Allah. Ada orang biasa saja, istrinya cantik. Nah, ada orang ganteng, istrinya jelek. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi di sekeliling kita itu sebetulnya kalau kita mau merenung, bukti Allah tampakkan kuasanya pada hambanya. Pengen nikah dengan si dia, ternyata dapatnya malah dengan si itu. Pengen mobilnya Avanza, ternyata dapatnya dapat kepingin saja. Pengennya buka toko itu laba, ternyata malah mau disita tokonya. Masya Allah. Wa ala kulli syai'in qadir. Nah, termasuk kuasa Allah. Allah telah putuskan untuk mendapatkan ridhonya Allah jalannya saja satu, mengamalkan Islam yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Nabi kita, ini berarti sudah ikut jalan yang pasti dalam ridhonya Allah. Dalam ridhonya Allah, keberuntungan yang tidak ada ruginya. Nabi menjamin man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku pasti masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang enggak mau taat kepada aku berarti enggak mau masuk surga. Maka inilah yang mau kita perjuangkan para hadirin.
memperjuangkan, memantapkan, merawat, mempertahankan keyakinan yang benar kepada Allah. Kemudian untuk menuju ridhonya Allah jalannya hanya satu, ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Orang itu kalau sudah dapat ridhonya Allah, ikut Rasulullah, apapun keadaannya dia ini adalah orang untung. Miskin juga untung, kaya juga untung, ganteng untung, nggak ganteng juga untung. Karena sudah mendapatkan kesuksesan yang pasti, yaitu ridhonya Allah dengan mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Diceritakan nanti orang-orang yang masuk surga para hadirin akan berangkat rombongan-rombongan. Nah, orang itu siapa sih? Orang-orang ya kita ini termasuk orang. Kita ini termasuk orang atau termasuk apa, Pak? Termasuk orang atau termasuk garam? Insyaallah. Jadi penghuni kuburan dengan penghuni dunia itu ya gantian 11-12. Odai. Nanti yang menghuni kubur itu ya kita ini kan umurnya hampir mirip-mirip, nanti akan masuk kuburan ya gantian setahun, 2 tahun, 10 tahun, akhirnya semuanya. Yang mana dulu ketika hidup berkelompok-kelompok. Dan nanti begitu bangun dari kuburan akan dibangkitkan mengikut kelompoknya masing-masing. Semoga Allah kelompokkan kita termasuk kelompoknya orang-orang beriman. Rombongan-rombongan. Maka suasana kehidupan kita ini sebetulnya suasana nanti di kubur kita. Sebagaimana dalam sekian banyak riwayat nanti kalau orang-orang masuk ke kuburan akan disambut oleh arwah-arwah yang dikubur. Karena suasana kuburan itu berbeda dengan suasana dunia. Walaupun kadang-kadang suasana dunia ini ditampakkan sebagian pada ahli kubur, tapi nggak lengkap. Maka begitu ada yang wafat, orang-orang iman yang didatangi teman-temannya yang wafat itu, mereka ditanya, bagaimana keadaan teman kita yang belum wafat ini yang di kuburan itu, bagaimana itu yang masih di atas dunia, bagaimana kondisinya? Yang dulu di dunia kenal, di kuburan pun kenal. Dan akan bertanya orang-orang yang masih di dunia ini yang belum kenal, yang belum wafat dari mereka yang dia kenal. Maka hati-hati, kita ini masa depan kuburan sebelum akhirat kuburan itu sudah terlampak sampai sekarang. Nanti saya ikut grup mana itu sudah tampak. Maka nanti bangkit dari kuburan ngikut kenalannya masing-masing. Masya Allah. Terus nanti di mahsyar selepas ada keputusan terakhir, selepas di catatan amal, selepas ditimbang, akan ada keputusan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian dikirim ke surga, sebagian jatah neraka. Maka orang-orang yang telah diputus di surga, begitu dia sampai surga, diberitahu oleh malaikat, jangan masuk surga dulu, kamu cari kenalan-kenalan kamu yang belum kelihatan di surga, kamu cari di mana dia, kamu ajak ke surga dari kalangan orang beriman. Syaratnya harus ada link, namanya link beriman. Maka pentingnya kita ini memperbanyak teman orang beriman. Karena dari sekian banyak orang beriman itu belum tentu semuanya wafat dalam keadaan iman. Tapi orang-orang yang wafat dalam keadaan iman, sebagaimana dalam sebuah hadis, likulli mu'minin syafa'ah, setiap orang beriman itu akan diberi hak untuk nolong temannya yang beriman. Maka kita bergerak dari pojok dunia ke pojok dunia, dari Trangkil sampai Temenggungan, dari Temenggungan sampai ke Pacitan, dari Pacitan sampai ke Pakistan, dari Pakistan sampai ke Finlandia, sampai mana, mengunjungi teman-teman kita yang beriman. Harapannya nanti ada sebagian masuk surga, nyari kita belum ada di sana. Ini dong, wong Trangkilnya berani ini kayaknya. Akhirnya kita ditarik oleh dia menuju surga. Di antara maksudnya kita bergerak-gerak, di samping kita narbibi orang untuk buat iman dan amal, bergerak berjuang.
sebetulnya kita untuk ambil berkah berkenalan dengan orang-orang itu. Coba kita baca dalam kitab Hadis Al-Rahim, ada orang sama-sama berimannya, ketemu sekali tok di pasar ngomong agama. Selepas itu ketemunya yang kedua ketemu di surga dan masih kenal. Ketemu sekali ngomong agama, kemudian ketemu kedua di surga masih kenal. Sebab pertemuan kita di pasar itu akhirnya kita ngobrol-ngobrol agama, akhirnya saya semangat untuk amal, kamu semangat untuk amal, akhirnya kita berdua wafat husnul khotimah, ketemu lagi di surga gara-gara pertemuan karena agama di pasar. Maka kita kalau jauh lah di rumah-rumah orang, satu orang, dua orang, walaupun omong ini, kita ini saudara, satu kalimat, la ilaha illallah Rasulullah, ini jangan diremehkan. Ini nanti bisa jadi kunci-kunci kesuksesan di akhirat sana. Silaturahmi dengan orang beriman, dengan tetangga yang beriman, walaupun tidak digubris nggak masalah. Yang penting kita sudah kenalan dengan orang beriman. Bagaimana keyakinan kita, orang beriman itu walaupun nggak kenal dengan kita, bahkan walaupun tidak cocok dengan kita, asalkan dia wafat dalam keadaan beriman, itu adalah walinya Allah. Dan di dunia ini dia telah mendatangkan berkah kepada seluruh dunia, termasuk kepada kita. Itu pemandangan umum para hadirin. Tapi ada pemandangan khusus. Ada orang itu yang memang punya karakter khusus, nggak bisa kumpul orang. Maka kalau ada orang beriman nggak suka kumpul orang, jangan kita bilang nanti kamu masuk surga bareng siapa? Masuk surga bareng dengan teman, alhamdulillah itu harapan kita. Sendirian asalkan masuk surga juga nggak apa-apa sih. Masya Allah. Maka ada sahabat-sahabat yang wali-wali besar. Nabi bersabda, Abu Dzar, kamu masuk Islam sendirian, nanti wafat pun nggak ada yang ya sedikit orang yang hadir. Nanti kamu bangkit dari kuburan sendirian, kamu dihisab sendirian, masuk surga sendirian. Nggak masalah. Kadang-kadang keterangan itu kalau nggak lengkap saya khawatir ada sebagian teman yang bersuudzon kepada orang yang memang kuper, nggak bisa bergaul. Dia sendiri terus ini kita lebun rokok dewe gitu. Tidak selalu begitu para anbiya alaihi wassalam. Sekian banyak yang berdakwah, mulai berdakwah sampai wafat tidak ada satupun yang menggubris. Berangkat sendirian tetapi jadi pimpinan di surga. Namanya presiden ya kadang-kadang ada pengawalnya, kadang-kadang ada satu kondisi presiden juga sendirian. Maka ada pimpinan-pimpinan tertinggi di surga yaitu para anbiya, bangkit dari kubur sendiri, berangkat ke mahsyar sendiri, masuk surga sendiri, tapi derajatnya tinggi. Siapapun dari kalangan umat tidak akan bisa mencapai derajatnya seorang nabi yang paling rendah derajat. Maka kita sudah pernah dengar cerita kalau iman dan amal ini disempurnakan, maka gambarannya adalah seperti perjuangan badar. Imannya mantap kepada Allah, tawajuhnya hanya kepada Allah dengan senjata yang begitu sederhana, hanya beberapa pelepah kurma dan beberapa kendaraan melawan musuh yang benar-benar lengkap senjatanya dan sudah pengalaman perang. Imannya kepada Allah mantap, hanya tawajuh kepada Allah menghadapi masalah. Istighatsah, istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin.